Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Agustina dengan NIM 85576858. Saya akan menyelesaikan tugas perspektif pendidikan SD dari dosen Pak Fauzi, Eskom, SPD, GR, MPD. Nah, di sini saya akan membacakan menjelaskan mengenai tugas yang beliau berikan. Persoalan yang saya alami dalam menyelenggarakan pendidikan SD dan cara mengatasinya, yaitu persoalan yang saya sering alami yaitu kurangnya bahan ajar, fasilitas sekolah kurang memadai, siswa sering tidak masuk sekolah, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, dan kurangnya kualitas tenaga pendidikan. Nah, cara saya mengatasinya yaitu kekurangan bahan ajar, yaitu saya memanfaatkan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya menggunakan HP atau dengan cara berdiskusi kepada kepala sekolah dengan masalah tersebut. Mengenai fasilitas sekolah kurang memadai, nah kita sebagai seorang guru itu harus menjadi guru yang kreatif supaya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, misalnya menggunakan media gambar yang ada di sekolah. Siswa sering tidak masuk kelas. Nah, kalau siswa yang sering tidak masuk kelas ini, saya mencari tahu dulu apa penyebab siswa itu sering tidak masuk sekolah. Seperti mengajak siswa tersebut berkomunikasi 4 mata dan menanyakan apa penyebab dia sering tidak masuk kelas. Kalau peserta didik kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, sebagai seorang guru, kita dituntun secara kreatif dalam menyiapkan metode pembelajaran supaya siswa dalam mengikuti pembelajaran lebih aktif, misalnya menggunakan metode kelompok agar siswa bisa bertukar pikiran dan saling memberikan pendapat. Kekurangan kualitas tenaga pendidikan, cara mengatasinya yaitu untuk diperlukan pengembangan kualitas tenaga pendidikan Indonesia, misalnya seperti melakukan beberapa strategi berikut: memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan dan meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajar melalui kuliah. Untuk soal yang kedua yaitu untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ingat kembali karakteristik anak SD yang masih berada pada tahapan konkret, yang masih mempunyai pandangan holistik. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Anda dapat memberikan argumentasi mengapa tindakan mengajar IPA dengan ceramah tidak sesuai untuk anak SD. Menurut saya, pada tahapan konkret ini, anak sudah dapat membedakan perbedaan pandangan orang lain, mulai dari main bersama, termasuk kesepakatan guru, kesepakatan aturan kerjasama, cara berpikir logis terkait dengan objek, dengan cara pandang berpikir holistik. Nah, dengan melalui pengajaran IPA, peserta didik itu dapat tidak hanya, kalau metode ceramah itu belum kurang efektif, karena kalau pelajaran IPA itu siswa itu lebih terjun langsung ke lapangan atau diberi tugas kelompok, karena pada tahapan konkret ini siswa bisa memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan dan untuk menerima penyiapan penerapan konsep yang telah dipelajari. Untuk yang nomor 3 yaitu jelaskan kembali latar belakang perkembangan sejarah, latar belakang perkembangan pendidikan sekolah dasar semenjak era kolonial Hindia Belanda hingga sampai saat ini. Nah,
historis atau kesejahteraan pendidikan sekolah dasar di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda yang memang dibangun lebih banyak untuk kepentingan penjajahan di Indonesia. Pada saat itu, sistem pendidikan masa itu ditekankan pada upaya memperoleh tenaga terampil yang mengerti nilai budaya sehingga dapat menguntungkan pihak Belanda tersebut. Untuk yang pendidikan Orde Lama, pada masa Orde Lama itu, pasca kemerdekaan di bawah keahlian kekuasaan Soekarno, cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan pemerintahan yang merasakan sosialisme menjadi rujukan sebagai pendidikan akan dibentuk dan dijadikan demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Pada Orde Baru ditandai dengan mundurnya Presiden Soekarno dan dilantiknya B.J. Habibie. Pada saat itu kedudukan sebagai wakil presiden menjadi Presiden RI. Ketiga pada tanggal 28 Mei 1998 merupakan tonggak sejarah dimulainya suatu era dalam sejarah politik kontemporer Indonesia. Pada era reformasi, untuk pendidikan telah diberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru bersifat reformasi dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik Orde Lama menjadi desentralistik. Itulah sejarah pendidikan dari era kolonial sampai era reformasi. Sekarang yang nomor 4 yaitu dalam mewujudkan paradigma pendidikan nasional desentralistik. Pendidikan nasional memerlukan adanya syarat standar nasional pendidikan. Mengapa? Nah, menurut saya diperlukan adanya standar nasional pendidikan. Dengan adanya standar nasional pendidikan tersebut supaya dapat menghasilkan lulusan yang cerdas dan baik. Karena pendidikan nasional memerlukan adanya standar nasional pendidikan sebagai sarana penjamin mutu pendidikan nasional dan mengembangkan dan mematuhi dilakukan oleh badan nasional. Oleh karena itu sangat diperlukan standar nasional pendidikan yang mencakup standar kompetensi, lulus standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidik, standar penandaan, standar pengolahan, pengawasan. Jadi dengan adanya standar nasional pendidikan ini supaya bisa meningkatkan kualitas peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.